Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang sangat umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rantai makanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rantai makanan itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada produsen, lalu ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Apa sih itu rantai makanan dan mengapa rantai makanan itu penting? Nah, rantai makanan ini adalah urutan interaksi antara berbagai organisme dalam ekosistem yang menggambarkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya atau proses makan dan dimakan dalam suatu lingkungan. Lalu, mengapa rantai makanan itu penting? Nah, rantai makanan ini sangat penting karena berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, rantai makanan itu terdiri dari beberapa urutan. Yang pertama itu ada produsen, lalu ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua adalah ulat. Nah, ulat memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Yang ketiga adalah ayam. Nah, ayam merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, ayam ini memakan ulat di rantai makanan sehingga ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu yang keempat adalah ular. Nah, ular merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Dalam rantai makanan ini, ular memakan ayam sehingga ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Yang kelima ada elang. Nah, elang merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 3. Dalam rantai makanan, elang itu memakan ular, sehingga elang disebut sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Yang terakhir adalah jamur. Nah, jamur di sini berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Jamur berperan untuk menguraikan sisa-sisa organik dari konsumen dalam rantai makanan. Nah, lalu siapa sih yang menjadi akhir dari rantai makanan? Nah, bakteri dan jamur adalah akhir dari suatu rantai makanan. Bakteri dan jamur disebut juga sebagai dekomposer. Nah, ketika makhluk hidup itu mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat rantai makanan? Nah, dalam slide ini, menurut kalian, apa peran hewan omnivora dalam rantai makanan? Omnivora itu adalah hewan yang bisa memakan tumbuhan dan hewan sekaligus. Nah, hewan omnivora ini bisa menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, atau bahkan konsumen tingkat 3. Contohnya adalah monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Lalu, bagaimana sih rantai makanan di ekosistem laut? Nah, pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, tumbuhan ini disebut sebagai fitoplankton dan jumlahnya itu sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen dalam ekosistem laut. Nah, organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk keberlangsungan fotosintesis. Nah, lalu ada contoh rantai makanan pendek.
Nah, rantai makanan ini tidak selalu berdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Nah, gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Lalu ada juga contoh rantai makanan pendek lainnya, yaitu antara tanaman mati, cacing tanah, dan burung. Nah, tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Nah, di bawah ini adalah contoh rantai makanan yang pendek. Lalu, dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik atau komponen yang hidup. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana sih proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Nah, jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem yang sama. Nah, hal ini dapat terjadi dalam ekosistem yang luas, seperti tadi yang telah disebutkan, yaitu dalam ekosistem hutan. Nah, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama dalam ekosistem hutan. Lalu, masing-masing organisme ini memiliki hubungan yang sangat erat untuk keberlangsungan hidupnya masing-masing. Nah, dalam slide ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang dapat kita temukan dalam ekosistem hutan. Nah, untuk bunga berperan sebagai produsen, dan bunga dapat dimakan oleh semut yang merupakan konsumen pertama dan kupu-kupu yang merupakan konsumen pertama. Lalu dapat dimakan oleh kumbang yang merupakan konsumen kedua, dan kumbang dapat dimakan oleh konsumen ketiga, yaitu laba-laba. Lalu kita akan beralih ke kamus kosakata. Nah, pada kamus kosakata ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai pengertian-pengertian dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Lalu ada produsen. Nah, produsen ini merupakan penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Lalu yang keempat ada dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah makhluk hidup pengurai yang berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa organik dari konsumen. Ya, lalu yang keenam adalah humus. Nah, humus ini merupakan sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Lalu yang ketujuh ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini merupakan tumbuhan yang berukuran sangat kecil yang berada di dalam laut. Lalu ada zooplankton. Nah, zooplankton ini merupakan hewan laut yang berukuran sangat kecil. Lalu yang kedelapan adalah lamun. Nah, lamun ini adalah tumbuhan yang hidup di dangkal laut. Lalu yang kesembilan ada organisme. Nah, organisme ini adalah sejenis makhluk hidup. Lalu ada yang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga materi yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.